tidak ada seorang pun pekerja migran atau siapapun itu yang mau untuk mengalami sebuah musibah. Namun jika hal itu harus terjadi dan tidak terhindarkan, kita berharap tentunya dari asuransi tenaga kerja ini bisa membantu meringankan kita. Halo teman-teman pekerja migran Indonesia di Taiwan, jumpa lagi dengan TV Migran. Masih bersama saya Ignas. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik dan sehat. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang apa yang beberapa waktu lalu saya coba pelajari, yaitu tentang asuransi tenaga kerja atau ASTEK, dimana kita sejak pertama kali datang ke Taiwan untuk bekerja, terutama di sektor formal, itu kita sudah harus terdaftar di ASTEK atau asuransi tenaga kerja. Nah, tentunya ini juga ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan sebagai kepesertaan di ASTEK tersebut, dengan kita membayar iuran setiap bulannya itu yang diambil dari gaji pokok kita. Itu nilai yang harus kita bayarkan itu sebesar 10%. Di rinciannya begini kurang lebih, total yang dibayarkan ke ASTEK itu adalah 10% dari gaji. Nah, dari 10%-nya itu yang menjadi tanggung jawab kita adalah 20%. Itu yang diambil dari gaji kita. Kemudian dari majikan itu sebesar 70%, dan dari pemerintah Taiwan itu sebesar 10%. Mengenai manfaatnya sendiri, ternyata ada banyak hal yang kita bisa peroleh, dan ada satu hal yang baru bagi saya. Ini ternyata baru saya ketahui bahwa teman-teman pekerja di sektor formal perempuan itu ternyata ada klaim asuransi tentang biaya melahirkan. Nah, ini hal baru, atau belum lama ini saya mengetahui hal tersebut, teman-teman. Nah, pada umumnya, seperti asuransi pada umumnya, mungkin kurang lebih sama ya dengan di negara kita di Indonesia. Itu ada beberapa hal yang bisa kita klaim atau menjadi hak kita, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan adalah hal yang barunya, itu teman-teman dari pekerja formal, dari perempuan yang melahirkan di sini, ternyata ada klaim asuransi, tentu dengan persyaratan bahwa melahirkan di sini, dan kepesertaan di ASTEK sendiri itu sudah minimal selama 280 hari. Kemudian nilai besaran atau uang klaimnya yang bisa didapatkan itu sebesar 60 hari gaji, atau kurang lebih 2 bulan mungkin ya. Kemudian tunjangan hari tua. Nah, ternyata jika pekerja migran formal itu sudah memasuki usia 65 tahun, itu kita bisa mengklaim asuransi di Taiwan. Nah, besarannya itu dalam 1 tahun itu 1 bulan gaji. Misalnya gini, kita sudah bekerja di Taiwan selama 10 tahun. Kalau 1 tahunnya dihitung 1 bulan gaji rata-rata per bulan, berarti kita mendapatkan nilai sebesar 10 bulan gaji rata-rata per bulan. Kemudian
klaim asuransi kecelakaan atau sakit ini ada 2 poin teman-teman. Itu kecelakaan atau sakit biasa itu di luar kerja kita. Jika kita mengalami sakit atau kecelakaan itu tunjangan yang kita dapatkan itu adalah terhitung sejak hari keempat kita dirawat di rumah sakit atau opnam. Kemudian dibayar sebesar 50% gaji selama 6 bulan. Nah, jika masa asuransi tertanggung itu telah memenuhi 1 tahun, ketika kecelakaan terjadi, diperbolehkan untuk diperpanjang masa pembayarannya selama 6 bulan gaji. Kemudian klaim asuransi tentang kecelakaan kerja itu ketika mengalami musibah di tempat kerja atau ketika kita bekerja mengalami kecelakaan dan sakit, itu ada 2 poin yang saya catat. Yang pertama adalah pembayaran pengobatan. Jadi pembayaran pengobatan ini itu co-payment, pengobatan itu dibebaskan. Dan selama rawat inap, biaya makan atau konsumsi kita itu dibebaskan sebesar 50% sampai dengan 30 hari. Co-payment apa sih? Jadi gini teman-teman, co-payment itu misalnya Askes nih, kalau kita sudah daftar Askes, nah jika kita ke dokter atau ke klinik itu kan tetap bayar tuh yang sekitar 150 atau sampai 200 itu. Nah, jika kita mengalami kecelakaan di tempat kerja ini, jadi kita nggak dibebankan lagi untuk membayar itu namanya co-payment. Nah, kemudian yang kedua adalah ganti rugi kecelakaan dan sakit karena kerja. Itu yang kedua, terhitung sejak hari keempat kita sakit. Ini nggak harus opnam ya, nggak harus di rumah sakit ya. Sejak di hari keempat dan kita tidak mampu bekerja itu, ternyata kita masih mendapatkan gaji itu sebesar 70% selama 1 tahun. Dan jika setelah 1 tahun itu kondisi belum baik atau belum sembuh, itu tetap dibayarkan, tapi hanya sebesar 50% gaji sampai dengan tahun berikutnya. Dan kemudian ini jika meninggal dunia, ini ada 2 poin ya. Jika pekerja yang bersangkutan itu karena sebuah musibah itu meninggal dunia, itu ternyata ada beberapa poin tunjangan yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah tunjangan pemakaman, itu dibayar sebesar 5 bulan gaji. Kemudian santunan untuk keluarga kita, keluarga dari pekerja yang meninggal itu dibayar setiap bulan sebesar rata-rata gaji dikalikan masa kerja, itu tahun masa asuransi maksudnya, itu dikali 1,55%. Dan jika jumlahnya itu kurang dari 3.000, maka dibulatkan menjadi 3.000. Kemudian meninggal karena kecelakaan kerja, itu kalau alasan meninggal itu terjadi karena kecelakaan kerja, itu pembayarannya ditambah lagi sebesar 10 bulan gaji. Kemudian bagaimana jika anggota keluarga dari pekerja meninggal dunia, orang tua, istri, atau suami, atau anak, itu ya rinciannya. Jika orang tua pekerja itu meninggal dunia, kita mendapat santunan sebesar 3 bulan gaji. Kemudian yang kedua, anak di atas 12 tahun itu mendapat santunan 2,5 bulan gaji. Kemudian anak di bawah 12 tahun itu mendapat santunan sebesar 1,5 bulan gaji. Kemudian bagaimana dengan kecacatan? Ini yang
saya sering mendengar banyak teman-teman itu karena kecelakaan kerja akhirnya mengalami kecacatan. Ternyata ada 2 poin yang saya catat teman-teman. Dan yang pertama yaitu kecacatan sehingga tidak mampu bekerja lagi. Itu santunan yang bisa diperoleh itu setiap bulan dibayar sebesar rata-rata gaji per bulan dikali berapa tahun kita bekerja dikali 1,55%. Nah, kalau jumlahnya atau angkanya itu kurang dari 4.000 NT, maka terjadi pembulatan sebesar dibulatkan menjadi 4.000 NT dolar. Kemudian bagaimana jika masih bisa bekerja? Ini pembayarannya itu sekaligus, artinya dibayar satu kali, dan pembayarannya itu dilihat atau disesuaikan dengan tingkat kecacatannya. Jadi kalau alasan kecacatan adalah karena kecelakaan kerja, itu pembayarannya ditambahkan sebesar 50%. Tapi begini teman-teman, ada pertanyaan besar mengenai asuransi tenaga kerja ini. Dalam pemikiran kami itu, terus bagaimana dengan teman-teman pekerja informal yang mereka kurang atau bahkan mungkin tidak ada perlindungan perihal asuransi ini? Ini pertanyaan besar buat kita semua ya. Jadi karena asuransi tenaga kerja ini kan sampai dengan hari ini yang bisa mengikuti atau bisa terdaftar di aspek ini kan teman-teman pekerja migran di sektor formal. Bagaimana dengan yang di informal? Ini pertanyaan besarnya. Mungkin karena hingga saat ini teman-teman pekerja di sektor informal itu tidak masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Taiwan. Jadi tidak secara otomatis mereka bisa terlindungi dari asuransi. Saya rasa ini masih menjadi keprihatinan kita semua, dan mestinya kita harus berani bersuara dan berpendapat agar teman-teman kita di sektor informal itu sedapat mungkin terlindungi dengan dimasukkannya mereka ke dalam undang-undang ketenagakerjaan di Taiwan. Begini teman-teman, ini informasi awal ya. Kita belum membahas lebih jauh bagaimana tentang alurnya atau mungkin dokumen yang diperlukan. Nah, mungkin kita bisa bahas di video kita selanjutnya, atau teman-teman yang mungkin sudah punya informasi bisa di-share atau mungkin bisa berbagi pengalaman bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami proses untuk pengajuan klaim asuransi ini, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan kita bisa jawab, ya tulis aja di kolom komentar. Jadi tapi gini teman-teman ya, tidak ada seorang pun pekerja migran atau siapapun itu yang mau untuk mengalami sebuah musibah. Namun jika hal itu harus terjadi dan tidak terhindarkan, kita berharap tentunya dari asuransi tenaga kerja ini bisa membantu meringankan kita. Jadi ini manfaatnya sungguh besar. Maka dari itu teman-teman harus tahu tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang menjadi hak kita berkaitan dengan asuransi tenaga kerja yang kita ikuti kepesertaannya dengan kita bertanggung jawab membayar setiap bulannya dari gaji yang kita terima di Taiwan ini. Saya rasa
Itu dulu teman-teman ya, video singkat dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like, subscribe, atau tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.